Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, ini lagi menuju ke kota Kudus. Alhamdulillah sudah sampai, jembatan Kudusnya sudah terlihat ya teman-teman. Dan di kota Kudus ini ada tempat bersejarah yang sangat terkenal, namanya Makam Sunan Kudus. Oh ya teman-teman, Sunan Kudus merupakan ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang tergabung dalam Dewan Dakwah bernama Wali Songo. Nama lengkap Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Beliau adalah putra Sayyid Utsman Haji dengan ibu Siti Syariah. Nah, Sunan Kudus ini lahir pada tanggal 9 September 1400 di Kesultanan Utsmaniyah di kota Kudus, Indonesia. Nah, meninggal pada 5 Mei 1550. Jadi Sunan Kudus ini wafatnya di usia 150 tahun. Wah, hebat ya teman-teman. Kalau di zaman sekarang ini nggak ada orang yang usianya sampai 150 ya. Jangankan usia sampai segitu, usianya sampai 100 aja udah mungkin cuma 1-2 ya teman-teman. Oke. Nah, ini makam Sunan Kudus ya teman-teman, berada di kawasan Masjid Al-Aqsa Kudus di Jalan Kauman, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Masjid Al-Aqsa Kudus merupakan masjid peninggalan Sunan Kudus yang memiliki arsitektur unik karena mempunyai gapura serta menara layaknya kuil agama Hindu. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus sampai saat ini. Banyak orang yang selalu datang untuk berziarah ke makam beliau. Nah, ini teman-teman, ini banyak banget ya pas aku kesini santriwati yang berdatangan untuk berziarah ke makam Sunan Kudus. Dan Sunan Kudus itu terlahir dari keluarga bangsawan ya teman-teman. Pada saat itu ayah dari Sunan Kudus adalah pemimpin dari pasukan Majapahit. Selanjutnya ayah dari Jafar Shodiq, Sunan Kudus, menjadi seorang Sinopati Demak dan dijuluki Sunan Nguduk. Ketika terjadi pertempuran dengan Majapahit yang dipimpin oleh Adipati Terong atau Raden Hussein, Sunan Ngudung tidak bisa bertahan dan gugur dalam pertempuran. Dan akhirnya kedudukan sebagai Sinopati Demak lalu diserahkan kepada anaknya, yaitu Sunan Kudus. Saat Sunan Kudus menjadi seorang Sinopati Demak, tetap melanjutkan kegiatan dakwah di daerah Kudus dan daerah sekitarnya. Perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Jafar Shodiq, Sunan Kudus mengedepankan cara yang halus dengan sikap yang tenang. Cara tersebut dilakukan oleh beliau untuk membuat masyarakat dapat menerima ajaran mengenal Islam secara sukarela dan tidak terpaksa. Selain menjabat sebagai Sinopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Sunan Kudus juga suka mengembara. Pada saat itu, beliau pernah mengembara hingga menginjakan kaki ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau berada di Mekah, ada seorang pengusaha di sana yang sedang mencari orang yang bisa menghilangkan atau menyembuhkan wabah penyakit yang terjadi dengan imbalan hadiah. Banyak ulama yang datang untuk mencoba menghilangkannya, namun gagal untuk bisa menghilangkan wabah penyakit yang terjadi pada saat itu. Jafar Shodiq atau Sunan Kudus datang menemui pengusaha tersebut, namun kedatangannya tidak disambut baik. Beliau ditanya oleh pengusaha tersebut mengenai cara untuk menghilangkan wabah penyakit yang ada.
Dan beliau menjawab dengan jelas bahwa doa yang dapat menghilangkannya. Seketika saja wabah penyakit tersebut hilang. Warga yang terjangkit wabah tersebut sembuh dengan cepat. Ternyata penyebab banyak ulama yang gagal adalah imbalan yang ditawarkan oleh pengusaha tersebut. Doa yang dibacakan oleh banyak ulama tersebut menjadi tidak ikhlas dan hanya menginginkan imbalannya saja. Setelah berhasil menghilangkan wabah penyakit yang ada, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus dijanjikan hadiah jika berhasil menghilangkan wabah penyakit tersebut. Namun, beliau menolak hadiah tersebut. Beliau hanya meminta batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sunan Kudus mendapatkan batu tersebut dan membawanya pulang. Batu tersebut diletakkan di Masjid Kudus, tepatnya di area imam di masjid. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk berziarah. Oke teman-teman, jangan di skip ya. Yang belum subscribe channel aku, bantu supportnya. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Oh ya teman-teman, ternyata pada saat itu mayoritas masyarakat di Kudus beragama Buddha dan Hindu. Upaya beliau dalam mengajak masyarakat tersebut untuk mau mengenal dan memeluk Islam bukan hal yang mudah. Apalagi masih banyak masyarakat yang berpegang dengan kepercayaan dan adat istiadat lama. Di keadaan masyarakat itu, Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus diuji kesabarannya dan keteguhannya dalam berdakwah. Suatu saat Ja'far Shadiq membeli seekor sapi dari Hindia. Sapi tersebut dibawa oleh para pedagang asing menggunakan kapal besar dan akhirnya disimpan di halaman rumah beliau. Banyak masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu ingin tahu alasan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus membawa sapi tersebut. Dalam pandangan agama Hindu, sapi merupakan hewan yang suci dan digunakan sebagai kendaraan dewa. Dan sekarang aku lagi menuju ke belakang masjid, ke makam Sunan Kudus. Aku pilih jalan ke pinggir, ke sebelah masjid ya, lewat belakang, mengikuti santriwati yang tadi lagi antri. Dia juga mengikuti jalur sebelah masjid lewat belakang itu. Oke teman-teman, pasti penasaran ya, saya juga penasaran ini dengan Masjid Sunan Kudus. Ini tempatnya teman-teman, ini tempatnya, tempat di dalam gedung ini, masjid makam Sunan Kudus. Santriwati lagi pada antri ya, karena di dalam itu penuh banget yang lagi berdoa. Jadi gantian ya, nanti yang selesai keluar, yang belum kita masuk. Inilah teman-teman ya, yang di tengah itu yang pakai gorden warna putih, itu di dalamnya itu makam Sunan Kudus. Dan kita hanya bisa berdoa di sini. Banyak sekali teman-teman semuanya yang lagi berdoa. Inilah suasana di dalam gedung ini, makam Sunan Kudus.
Oke teman-teman, saya hanya bisa sampai di sini dulu, mengajak teman-teman melihat Masjid Sunan Kudus, dan saya kembali keluar untuk melihat situasi bangunan belakang. Ternyata lagi ada acara ya, dan ini itu acaranya lagi prasmanan karena sebelum bulan Ramadan. Bikin video ini sebelum bulan Ramadan ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.